Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurasmi dari kelas 4A dengan NIM 230900046 akan menjelaskan tentang UTS data mining. Berikut tertera dokumen, yaitu ada data Google Colab, data set untuk menampilkan gambar, data bootable, data TF IDF, dan train process. Selanjutnya kita masuk ke Google Colab. Di sini yaitu menyelesaikan semua soal dari tugas fitur engineering, teks dan gambar, BOW, TF, IDF, Word embedding, dan ekstraksi fitur visual. Yang pertama, kita masuk ke Connect Drive, yaitu kita akan mengimport drive dari drive ke Google Colab. Selanjutnya kita masuk ke instalasi package, yaitu menampilkan hasil dari instalasi. Selanjutnya kita masuk ke reinstall. Untuk hasil reinstall yaitu successful dengan install NAMPI min2.2.5. Selanjutnya kita masuk ke install QuickKit, yaitu dengan memasukkan Facebook Research dengan fast test. Selanjutnya kita masuk ke PIP check, yaitu akan menampilkan hasil dari Orbak checkpoint. Selanjutnya kita masuk ke persoalan, yaitu di mengimport library. Di sini kita mengimport library Pandas, NumPy, dan Matplotlib pilot. Selanjutnya masuk ke soal nomor 1, yaitu tentang BOW dan TF IDF. Di sini memasukkan data BOW, TF, dan IDF, yaitu dengan dokumen data science is fun, data mining and data science, big data is big business. Selanjutnya masuk ke BOW, yaitu vectorizer BOW, yaitu akan menghasilkan count vectorizer, dan BOW akan menghasilkan vectorizer BOW fit transform dengan tanda kutip dokumen. Untuk TF-BOW yaitu akan menghasilkan PT data frame, yaitu dalam tanda kutip BOW to array dengan columns vectorizer BOW get features names out, dan akan menghasilkan bag of words. Selanjutnya masuk ke TF IDF, yaitu akan mengvectorizer, yaitu menghasilkan hasil TF ID vectorizer. TF IDF yaitu akan menghasilkan vectorizer TF IDF fit transform dengan tanda kutip documents. Selanjutnya ke DF TF IDF, yaitu pada data frame akan menghasilkan TF IDF to array, yaitu columns vectorizer TF DF get feature names out. Selanjutnya akan menghasilkan mencetak NTF IDF and DF TF IDF. Untuk hasil dari persoalan tersebut yaitu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil spreadsheet dari BOW dan TF IDF. Untuk spreadsheet dari BOW yaitu seperti ini. Untuk hasil dari spreadsheet BOW yaitu akan menghasilkan big business, data, fun, is, meaning, science, dan n. Dengan dokumen 1, 2, dan 3 menghasilkan angka seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke spreadsheet TF IDF. Di TF IDF yaitu tertera word yang tertera pada tampilan big business, data, fun, is, meaning, science, dan n. Untuk di TF IDF yaitu terdapat IDF, dokumen 1 TF, dokumen 1 TF IDF, dokumen 2 TF, dokumen 2 TF IDF, dokumen 3 TF, dokumen 3 TF IDF dengan tertera angka seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke 1C, yaitu untuk memberikan print dan memasukkan library content drive my drive TS dengan hasil index, label, dan tweet. Selanjutnya kita masuk ke sentences, yaitu di sini akan mencetak model W2V, yaitu dengan menghasilkan
anger, happy, sadness, fear, dan love. Untuk tampilan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke 1D, yaitu di sini akan menampilkan tentang get HTTP dengan Stanford Data. Untuk hasil yaitu akan mencetak Glove Data Model. Untuk hasilnya seperti ini, yaitu dengan menghasilkan Glove 6B 100D .txt dan Glove 6B 100D .w2v .txt. Untuk 1E yaitu tentang fast text, yaitu di sini akan mencetak kata model bayar. Sini mencetak hasil dari kata model bayar yaitu tertera seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke 1F yaitu tentang BERT. Sini kita mengimport JAX config yaitu JAX enable x64 dengan hasil true, dan kita akan mencetak BERT CLS embedding shape dengan hasil BERT CLS embedding shape 1,768. Kita masuk ke soal B1 yaitu tentang load image example. Di sini kita mengimport glob, mengimport CFV2, mengimport matplotlib. Di sini yaitu kita menentukan path directory yang benar dan kita mengambil semua file dalam JPG dalam di directory. Selanjutnya kita memastikan ada file yang ditemukan dari data tersebut, lalu akan menampilkan gambar dan kita mencetak dan tertera tidak ada gambar JPG yang ditemukan di directory tersebut. Contoh gambar tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke B1A yaitu tentang color histogram. Yaitu di sini akan meng-PLT yaitu tentang color histogram. Untuk hasil tampilan color histogram seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke B1B tekstur LBP yaitu kita akan mengimport CFV2, mengimport matplotlib pilot dari import fitur, yaitu kita akan menampilkan hasil tekstur seperti ini, yaitu dengan seperti arsiran pensil ya. Selanjutnya kita masuk ke shape atau Geni. Di shape ini kita akan menampilkan hasil gray dan untuk PLT axis-nya off. Untuk tampilan dari shape seperti ini dengan menampilkan gambar yang hitam putih. Selanjutnya kita masuk ke B1D yaitu tentang key point shift, yaitu di sini akan menambahkan titik dalam objek gambar tersebut. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke flattening pixel. Di sini akan menambahkan dan mencetak tentang flat shape yaitu dengan menghasilkan seri 12288. Selanjutnya kita masuk ke B2B yaitu tentang BOVW. Di sini kita mengimport OS, mengimport CFV2, mengimport glob dan mengimport dari Sklearn cluster import Cummins. Yang pertama kita menentukan path dari directory yang benar, yaitu dengan drive yang tertera. Selanjutnya kita mengalis untuk menyimpan semua deskriptor. Selanjutnya kita masuk ke proses gambar dalam directory, yaitu dengan batas 10 gambar. Dan selanjutnya kita masuk dan mengecek apakah dalam deskriptor ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke Cummins untuk melakukan clustering dan pada deskriptor. Untuk hasil output yaitu ukuran vocabulary BOVW dengan mencetak yaitu tidak ada deskriptor yang ditemukan dengan hasil size 10,128. Selanjutnya kita masuk ke B2C yaitu tentang CNN embedding, yaitu di sini kita akan mengimport library yang diperlukan. Lalu kita membuat model pada FGG16 dengan bobot dari image init tanpa fully connect layer. Selanjutnya kita masuk ke path directory yang berisi gambar, lalu kita akan menyimpan semua fitur ke dalam list.
Lalu kita memasukkan jumlah maksimum gambar yang ingin diproses, atur non jika ingin semua. Kemudian kita masuk ke loop melalui semua gambar di direktori. Lalu kita bisa membreak terlebih dahulu dengan berhenti jika sudah lebih batas gambar. Selanjutnya kita masuk ke logging proses, yaitu printf i+1 memproses file name. Selanjutnya kita masuk ke memuat dan memproses gambar. Dengan selanjutnya kita akan melakukan ekstraksi fitur, yaitu dengan model fgg.predict dengan tanda kutip img array. Selanjutnya kita menyimpan hasil fitur, lalu kita akan menampilkan bentuk fitur. Selanjutnya masuk ke konversi list ke array NumPy, lalu simpan ke file. Dengan mencetak total gambar diproses, yaitu hasil dari total gambar yang diproses tertera seperti ini. Dengan total gambar yang diproses yaitu 1000, dan ekstraksi fitur selesai, total gambar yang diproses 1000. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.